sepenting apa legal officer dalam aspek bisnis? Tentu aku sebagai legal officer bakalan jawab ini penting banget. Tapi terlepas dari subjektivitas aku, karena aspek legal ini penting kenapa gitu? Karena memberikan kepastian hukum, keadilan hukum, dan kebermanfaatan hukum. Yang salah juga cegah, larang gitu kan. Kita nggak menyentuh hal-hal yang mungkin ya bahasa sederhananya kayak koruptif gitu ya kan, koruptif ya, kriminalisme dan sebagainya lah gitu ya. Yang penting kamu hidup damai-damai aja lah gitu, gak usah cari masalah juga. Tapi kalau kamu pengen cari tantangan, kamu mungkin punya tipe kepribadian sebagai leaders atau sebagai warrior gitu kan, kamu stress the justice gitu ya, ikutin naluri kamu aja gitu. Mungkin itu adalah suatu powernya kamu gitu untuk membuat perubahan yang lebih baik lagi di dunia yang semakin rusak ini gitu sih. Di antara banyak peran yang orang miliki, kamu perlu tahu salah satunya. Cari tahu bareng di Pengen Tahu Podcast. Halo hai, Rehan lagi nih, host yang kamu kenal. Kembali mengajak kamu mencari tahu. Oke teman-teman, kali ini aku berbicara sama teman magang. Ya kurang lebih tepat lah 1 tahun yang 2022, kita Juli, ya kita akhir Juni lah. Di sini dia waktu itu ditempatkan di divisi polisi. Divisi apa? Advokasi. Boleh perkenalkan namanya dan sekarang lagi jadi apa? Oke, thank you semua. Podcastnya Rehan ini momen yang saya tunggu-tunggu juga karena podcastnya lagi booming, udah banyak juga episodenya gitu, keren. Jadi perkenalkan, nama aku Muhammad Arif Rahman, saat ini sebagai legal officers di Hasno Center. Jadi gitu sih perkenalan singkatnya ya. Kamu sekarang sedang menjadi apa gitu di project-project pribadi atau ada jualan atau dipromosikan gitu hal-hal di luar pekerjaan, ada nggak? Kalau dari di luar pekerjaan, so far nggak ada sih. Tapi kalau mau cerita lebih jauh terkait project yang ada dalam pekerjaan aku, ada beberapa. Mungkin aku juga bisa sambil promosiin aja gitu ya. Kayak sementara saat ini maksudnya kita sedang menjalankan proyek Geopark yang dimana kita juga di situ dilibatkan oleh Pemprov, pemerintah Provinsi Kalsel untuk melakukan pengembangan human resource, kemudian juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada UMKM serta pengembang di local tourism gitu, kayak geosite-nya di Kalimantan ini apa aja, terus kita di situ dilibatkan agar bisa bantu masyarakat lokal di sana. Selebihnya kegiatan yang kita laksanakan itu support, di antaranya tadi support sosial, support pendidikan, keagamaan, dan di bawah dari Hasno Center ini sebenarnya ada sekitar 16 units, dan beberapa di antara units tersebut sebenarnya udah jadi PT juga. Jadi yayasan ini menghasilkan PT gitu. Jadi tapi statusnya jadi kayak setara gitu sih, tapi tetap dalam iya betul gitu sih. Adakah dari program Hasno mungkin bisa diikuti oleh pendengar gitu? Ada nggak program yang mungkin bisa berpartisipasi gitu? So far untuk kayak capacity building gitu kan dan sebagainya itu kita punya beberapa unit yang memang bisa diakses oleh publik, seperti dari Business and Community Training Institute. Di situ kita bisa ambil trainingnya. Kemudian dari Digitalis kita mungkin pengen belajar terkait digital platforms dan sebagainya. Dan beberapa di antaranya itu kita juga punya program seperti Akademi Pemuda Indonesia atau disingkat API, itu sudah lingkupnya nasional. Mereka juga ngasih funding buat kayak sosial aktivis, kemudian sosial organisasi gitu yang ada di luar Kalimantan buat join ikut campaign-nya kita, terus kita kasih funding. Tapi itu by event sih, gitu sih Han. Pokoknya tinggal diakses aja di mana tuh kalau betul, kalau mau cari informasinya. informasi lebih lanjut bisa akses aja ke Instagramnya kita Hasno Center, kemudian juga bisa search aja Hasno nanti di web gitu kan, terus aja Hasno Center di Google, nanti bakalan ada webnya. Okay. Yes. Program atau tadi ada pelatihan dan segala macamnya, capacity building dan lain-lain bisa di sana. Nah kembali, mungkin orang oke lah bisa mengasosiasikan dari definisi legal officer sendiri, tapi
yang dijalani oleh Arif sendiri tuh kayak gimana sih, legal officer? Oke, based on experience aku sebagai legal officers, yang pertama kita tahu sendiri bahwa legal officer itu diambil dari kata legal kan. Legal itu artinya berkaitan di bidang hukum begitu. Sesuai juga dan relevan juga dengan Ya. studi atau majus aku di bidang hukum, dan kayak dan benar pekerjaan aku tidak jauh dari hukum, dari urusan-urusan legal, urusan-urusan hukum, di antaranya seperti aku dilibatkan dalam proses perancangan kontrak, drafting tentu saja, kemudian review dan sebagainya. Jadi urusan legal lebih banyak ke hukum perdatanya begitu. Jadi kayak perkataan dan sebagainya, dan lebih-lebih kayak ke corporate corporate legal gitu, corporate law gitu. Jadi kita juga belajar terkait hak dan kewajiban antar pihak. Makanya sebagai legal officers kita juga belajar terkait partnerships, kemudian kayak ya pokoknya kayak governance engagement gitu kan, dan partners engagement dan sebagainya gitu. Dan sebagai legal officers kita dituntut untuk teliti sih terkait klausul-klausul yang kita klausul-klausul atau pasal-pasal nih ya, terkait kesepakatan ini apakah kemudian akan membahayakan perusahaan misalnya, atau bisa menjadi opportunity baru bagi perusahaan apabila kita apabila kita dari ketelitian tersebut terus saja menghasilkan, dan itu suatu keharusan begitu sebagai legal officer gitu ya kan, harus punya sifat ketelitian, kemudian tentu saja diperkuat juga dengan legal basic-nya gitu. Jadi memang harus diperkuat lagi nih legal basic-nya, kayak gimana sih cara menulis drafting yang benar, kemudian cara bernegosiasi, kemudian atau jika dimintai pendapat, kita harus memberikan pendapat yang bisa dipertanggungjawabkan gitu sih. Berarti kalau sebagai legal officer nih, itu tuh mitra dari si yayasan ini tuh ada apa sih? Tadi mungkin ada pemerintah, ada perusahaan. Jadi kayak yang mungkin sempat Arif layani itu kayak hubungan antar Oh iya, apa aja gitu dengan yayasan dan dengan oke apa oke. gitu. Jadi sebelumnya tadi aku bilang kalau kita statusnya yayasan, kita sekretariat yayasan, tapi kita punya punya hold gimana ya, kayak groups gitu, dan beberapa dari Ya semacam holding ya iya, gitu kayak dari unitsnya ya, kita itu ada beberapa yang udah jadi PT juga. Dan itu kembali lagi ke ya. yayasan, karena kita kayak induk dari PT tersebut, kita tetap memberikan legal advice gitu sebagai legal officer terkait, apalagi mereka ini kan statusnya kayak startup lah, kayak kita bimbing mereka Hmm. dalam pembuatan surat perjanjian, MOU, MOA, hingga proses dealing dan sebagainya. Oh, MOU sama MOA Kalau bedanya MOU apa? itu Memorandum of Understanding kan, artinya kayak kayak Understanding. kayak gentleman letters, gentleman agreement aja. Kita di awal sebelum kita bakalan lebih jauh Hmm. terikat, kita harus saling komit gitu. Itu perlu MOU tadi. Nah, setelah kita udah punya engagement, kita udah punya komitmen satu sama lain, kemudian kita ingin serius dan terikat dalam pelaksanaan project, dan itu bakalan terikat secara hukum, maka perlulah dibuat MOA, Memorandum of Agreements. Jadi itu aja sih bedanya. Kalau bahasa Indonesia itu MOU itu kesepakatan bersama, surat kesepakatan bersama. Kalau MOA itu surat perjanjian, perjanjian kerjasama. Nah, dalam menjalani hal itu tuh ya tadi kan udah dijelasin. Nah, dari hari ke harinya tuh ngapain sih? Maksudnya kayak misalnya kan kita ada mungkin masing-masing profesi ada jam kerjanya, ada hari Oh yes. kerjanya. Nah, biasanya kayak misalkan dari Senin Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu? Eh kalau kalau aku jujur, profesi aku saat ini sebenarnya bukan berstatus full time. Aku masih part time Oke. gitu. Karena aku memang memilih untuk part time Ya. sementara, dan dalam persiapan Hmm. opportunity baru tadi sebelumnya aku ceritakan ke Raihan Ya, gitu kan. ke depannya. Jadi memang aku sengaja ambil part time dulu, dan keuntungan aku di Hasnur ini, mereka ngasih aku fleksibilitas gitu. Jadi aku bebas memilih harian. Hari Senin kah, Selasa kah, atau kemudian aku loncat kemudian ke hari Jumat atau Sabtu gitu. Jadi kayak suka-suka aku aja sebenarnya. Tapi kembali lagi kepada tanggung jawabnya aku gitu. Kalau misalnya aku punya project yang harus secepat selesai diselesaikan, atau kayak drafting nih yang perlu banget nih aku review segera, kemudian kayak aku drafting, kemudian aku juga lakukan semacam
legal advice gitu ya kan kepada kepala-kepala unit misalnya dan sebagainya, tentunya aku harus bersifat Mmm. profesional dong. Jadi kayak gimana ya, kayak akunya aja gitu harus profesional, bersifat proaktif juga kayak kayak mempersiapkan segala kemungkinan yang bisa terjadi. Tapi kembali lagi kepada status aku sebagai part-time study, aku cuma diberi kewajiban sebanyak 20 jam dalam 1 minggu. Jadi tinggal akunya, menyusun bagaimana aku bisa memenuhi 20 jam itu. Entah aku dalam 1 minggu itu 3 hari full atau aku bagi lagi menjadi 4 hari atau 5 hari tapi dengan waktu yang variatif tadi. Tapi misalnya kalau aku mau full ambil dalam 1 minggu itu aku bisa paling bentar 3 hari gitu. Nah dan itu bebas milih. Gitu sih Han. Berarti 20 jam itu tuh didistribusikan memang full di kantor atau kamu 20 jam untuk minggu ini pengen ngerjain dari mana gitu boleh atau memang harus. Kalau iya benar, karena kita ada sistem presensi, tapi dari kantor juga memberikan fleksibilitas gitu. Kadang kan aku kayak ada kunjungan kunjungan ke dinas gitu kan, atau kita kan sebenarnya punya kantor lagi Ya. nih di Kalsel ini ada beberapa kantor, salah satunya di Wetland Squares. Ya pokoknya ada beberapa kantor lah. Jadi kalau kita lagi kebetulan ada meeting di situ atau lagi ngantor di situ, jadi kayak ya fleksibel aja gitu, nggak harus di kantor utamanya aku gitu. Itu sih. Termasuk juga kayak 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 aku lagi melakukan perjalanan dinas kan artinya nggak di kantor dong gitu kan. Dan itu tetap Ya, betul betul betul. dihitung sebagai masuk kantor gitu. Yang penting ada capaian tertentu yang harus dikejar dalam hitungannya bulanan atau mingguan. Kayak misalkan target untuk legal drafting gitu. Tadi kan ada target-target tuh kayak Mhm. capaiannya tuh kayak dalam jangka waktu berapa sih? Kan ngerjainnya pasti 20 jam Oh dalam yes. seminggu. Nah, untuk biasanya tuh dalam proses pengerjaannya tuh kayak gimana? Kalau dalam proses pengerjaannya sejauh ini kembali lagi aku mau juga sharing nih bahwa aku hanya the only one legal officers gitu. Jadi aku Wow. cuma cuma Kira satu-satunya gitu. Aku nggak punya tim, kirain memang ada tim. nggak ada Ya, tim. oke. Jadi kayak kalau dibilang leader aku leader gitu, kalau dibilang senior aku masih baru-baru Staff aja gitu, dibilang senior. junior juga Ya, betul nggak betul. aku nggak punya pimpinan gitu. Jadi pimpinan aku tuh langsung ke sekretariatnya. Ya karena memang kita juga levelnya foundation kan ya. Kita kita masih punya Ya. Hasnur Group gitu dan legal-legalnya pada ngumpul di situ. Tapi karena di Hasnur Foundation ini mau nyoba dulu nih gimana legal officer bisa berjalan di foundation kita berhubung juga udah punya banyak Ya. unit yang berkembang gitu kan. Makanya diperlukan tadi. Nah, iya itu sih. Tadi apa pertanyaannya Han? Jadi kayak sebenarnya pertanyaan yang dari awal ditanyain tuh kayak kira-kira dalam jangka waktu 1 minggu kan memang Oh ya. bebas Oh memang yes, I 20 jam see. bebas waktunya. Nah, itu tuh kira-kira apa apa ya pekerjaan kira-kira apa aja yang dikerjakan gitu? Tadi kan yang udah disebut ada legal drafting bisa, legal advisor bisa. Nah, kira-kira apa? Misalkan kan contoh nih, kalau aku guru misalnya ada ngajar, ada misalkan membuat RPP, membuat apa yang kayak Oh gitu. yes. Jadi dalam rentang waktu dalam rentang 1 minggu ataupun 1 bulan tuh apa aja sih yang kira-kira 1 tahun pun kira-kira kerjanya berkutat di situ. Nah, kira-kira apa aja Oh, gitu? kalau terkait OKR, aku kayak lebih ke bagaimana. Oh, ada Ya, OKR. bagaimana caranya aku bisa bikin sistem? Karena kan aku baru pertama gitu. Jadi aku lagi Ah, mikirin nih ya. gimana caranya bikin sistem yang efektif, kemudian cara menjalankan proses legal request dan sebagainya itu secara. Jadi itu sih OKR aku dan sementara aku melakukan atau melakukan research yang terkait itu legal legal request kayak misalnya nih unit perlu dokumen gitu legal dan sebagainya gitu. Ya itu kan kita nggak bisa ngukur kan ya kapan aja bisa mereka mau bikin agreement mereka mau Betul. bikin apa dan sebagainya bisa bisa aja gitu dan ya itu tadi jadi by request aja jadi Hmm. bisa jadi dalam 1 minggu itu masuk sampai 4 sampai 5 drafting gitu bahkan bahkan lebih gitu tapi kadang ada juga paling hanya satu atau dua aja yang perlu aku drafting gitu dan sebenarnya kita ya di Hasnur Center sendiri itu kayak nggak kaku gitu, kayak kerjaan kita nggak kaku hanya terkait legal aja. Aku juga dilibatkan terkait project
baru kita mau bikin unit baru gitu, unit koperasi. Dan jadi sementara juga aku selain sebagai legal officers, aku lagi proses pengurusan koperasi gitu. Jadi aku dijadikan Ya. sebagai dan selebihnya kalau aku nanti ambil full time, misalnya aku udah memutuskan bakal lebih lama lagi nih di Hasnur Center gitu. Aku bakalan di-expand lagi ke PT-PT baru tadi. Jadi kayak kita nggak rigid di satu posisi, tapi terkait pekerjaan ya ada kayak gimana ya, kayak kayak diada-adain lah gitu kan. Kita bisa kerjain apa aja Hmm, sepanjang itu ada, iya, relevan. sepanjang relevan juga dengan ini kita, basicnya kita gitu. Ini dari mungkin itulah kira-kira penjelasan mengenai. Berarti nih aku coba coba runut lagi ya. Jadi yang dikerjakan sama kamu itu ada Ya, legal drafting berapa aja? Ya itu nggak bisa ya, terukur. Terus ada legal advisor ketika si unit-unit ini membutuhkan saran atau membutuhkan saran ya betul, lebih ke saran saran, atau legal saran support lah mengenai bahasanya, ya betul. legal legal. Nah, terus selain itu ada juga tugas di luar itu yang mungkin berkaitan entah tadi koperasi dan lain-lain. Berarti kurang lebih cakupan kerja untuk sekarang nih seperti itu. Betul, betul. Jadi ya itu, sementara cakupannya memang begitu. Tadi tadi sebenarnya juga aku bilang kan, singgung terkait geopark dan sebagainya. Nah, itu kita lagi proses kerjasama dengan Pemprov misalnya. Karena aku posisinya ada di sekretariat, jadi aku kalau ada agreement-agreement baru, Sekretariat tuh sekretariat yayasan yayasan betul. maksudnya. Jadi kayak misalnya ada Ya. perjanjian atau proyek kerjasama itu, aku bakalan dilibatkan gitu. Jadi banyak sih sebenarnya kalau mau dihitung ya, kayak kita juga mau bikin platform-platform gitu. Jadi aku selalu dilibatkan juga gitu. Untuk membuat si tadi surat persetujuan dan surat kerja apa sih Iya, perjanjian, surat MOU, perjanjian dan surat betul kerjasama. betul. Bahkan juga dilibatkan dari Ah, proses iya. negosiasinya gitu. Jadi kayak kita sambil dengerin, sambil belajar juga sih, terutama karena aku kan statusnya masih fresh graduate gitu. Bahkan belum wisuda nih ceritanya. Iya. Tapi mungkin ya yang ya entahlah maksudnya fresh graduate ataupun enggak, maksudnya kan orang ya beda-beda dan kamu mungkin memang udah punya rekam jejak. Ya nah kan orang-orang juga nih mempertimbangkan gitu. Mungkin sebelum lulus ataupun orang yang udah lulus kira-kira mereka mau kemana. Nah dari kamu kan sekarang udah mungkin entah banyak ya banyak peluang dan juga banyak tawaran. Nah, kenapa kamu memilih untuk jadi legal officer di sini gitu sementara mungkin dari secara background atau pendidikan tuh kan hukum banyak nih apa namanya peluangnya. Nah, apa sih yang menjadi alasan gitu? Mungkin yang dipertimbangkan tak peluang ataupun sebenarnya kenapa kamu akhirnya memilih memutuskan untuk berkiprah di legal officer ini? Oke, kenapa aku milih sebagai legal officer? Jadi ini bercerita terkait, Ya untuk ya, alasan kenapa aku jadi legal officer gitu ya kan ya, dari awal gitu. iya, betul betul betul. Dari pilih berarti kan ini secara dipertimbangkan ini adalah paling tepat gitu Oke, untuk saat ini ya dan ya gitu. oke, oke. Oke, sebenarnya ini tricky sih. Maksudnya kayak kita masih muda, terus kesempatan itu tiba-tiba ada gitu kan. Kalau kita nggak ambil, sayang gitu. Jadi sebenarnya aku belum Ya, ada ya. pada posisi aku bebas memilih, dan kesempatan ini itu tiba-tiba ada aja gitu. Nah, kalau mau lebih tahu lagi ceritanya gini, semenjak pandemi itu aku sering ikut webinar, workshop dan sebagainya itu online gitu. Dari workshop dan course yang diadakan Hasnur Center ini gitu kan. Kemudian aku kenal dengan direktur. Aku seneng banget cara beliau ngomong, cara leadershipnya beliau, ya pokoknya terkait pedagogik dan sebagainya. Aku juga seneng banget mempelajari itu gitu. Terus aku beranikan beranikan tanya, beranikan bilang nih ke Pak Direkturnya tuh via Instagram aja sebenarnya. Pak, saya suka banget sama Ya. bukunya Bapak gitu kan, di New You gitu. Saya bisa lebih banyak belajar, kemudian kayak senang aja gitu bisa memanfaatkan waktu. Jadi, kemudian respon beliau positif gitu. Berselang lama, beliau juga tahu aku ikut volunteersnya di Hasnur Center. Aku juga sering kepoin beliau di LinkedIn. Terus di LinkedIn itu tiba-tiba beliau nawarin mau gabung store center gitu dong kan. Kayak diajakin tiba-tiba gitu. Tapi
sebenarnya aku mau aja langsung nerima dan sebagainya. Nah, tapi pada kesempatan itu aku sedang ikut MBKM tadi. MBKM-nya yang pertama itu adalah A Better World Academy. Aku ikut campaign sebenarnya, Han. Jadi Oh, dari oke, sebelumnya itu di aku campaign campaign, udah betul. dapat offer gitu, ring, mau gabung Hustle Center, mohon maaf Pak, saya sedang ada studi independen gitu, nggak bisa dan sebagainya lah gitulah. Pokoknya pokoknya pada saat itu masa adaptasi aku juga belajar online gitu kan, selain di kampus juga online. Jadi ada 40 SKS gitu. Dan selang berlalu waktu habis 6 bulan, kemudian aku tunggu-tunggu tawarannya nggak ada lagi. Ya udah aku apply lagi dong, Bakri gitu kan. Terus ketemu Raihan juga di advokasi interns gitu di Bakri Center Foundation, Yayasan ya Pejuang BCF Tangguh. gitu kan. Di situ sebenarnya aku dapat tawaran lagi, Han. Jadi kayak ditawarin lagi, pas aku udah Ya, diterima magang lagi gitu. Mau gimana gitu, ya udah aku lagi di Jakarta, lagi di ini bukan dari beliau langsung lagi, dari HR-nya gitu. Dan kemudian berselang lama nggak ditawarin lagi. Terus aku jadi intern lagi di Adaro gitu kan. Pas di Adaro barulah ditawarin lagi ya, tuh. ya Di betul, Adaro ditawarin betul, lagi. betul. Ya udah deh, habis ini aku nggak pengen sisa skripsi aja gitu kan. Dan pada masa aku pengerjaan skripsi itu nanti aku bisa aja langsung join ke dan aku nggak spesifik bilang aku. Terus mereka karena tahu aku backgroundnya hukum, mungkin mereka juga perlu hukum gitu kan. Terus ditawarin aja langsung ke hukum gitu. Ya udah, pas aku balik ke Kalimantan aku langsung onboarding, udah langsung jadi ya gitu, ada probation gitu kan, semacam uh, ya Probation. kayak penyesuaian dan sebagainya selama 3 bulan, terus lanjut lagi kontraknya gitu. Itu sih. Jadi aku kayak kayak jalanin aja kesempatan-kesempatan yang bisa kita lakukan, kemudian sambil kita juga belajar. Jadi sebenarnya kalau aku kayak bahkan nggak apply nggak. Nggak ada bayangan, Iya, betul nggak betul ada betul. bayangan dan sebagainya gitu, tiba-tiba ada aja gitu. Nggak sempat tapi tawaran. Jadi kesannya yang ada di depan mata hajar aja, maksudnya dalam artian kayak ikut volunteer, ikut terus ikut apa webinar ikut gitu, sebenarnya ya semata-mata mau ikut aja, cuman ketika memang ada yang menarik hati, memang dari tadi dari segi bukunya terus cara pandangnya Mm-mm. gitu, itu apa bikin kita tertarik gitu, tapi sampai sana tuh jadi ngebawa kita sini Iya, gitu loh, jadi betul. sampai sampai sekarang gitu, padahal intinya kayak yang penting ketika ada sesuatu di depan direspon, gimana cara kita Ya, ngerespon betul gitu betul ya. sekali sih. Iya, jadi kayak gimana ya, kayak sebenarnya kalau kita itu kayak semacam investasi gitu ya kan ya. Jadi kayak Betul. eh, kita mungkin kita nggak sampai kebayang gitu bakalan dapat posisi sekarang ini kalau kita nggak ngelakuin sesuatu di masa lampau gitu. Tentunya yang bakal ngantarin kita ke posisi sekarang gitu sih. Itu sih sederhana. Kayak semacam movement-movement kecil Iya sih. kayak nge-DM atau apapun ya, kalau memang kita mau lakukan ya lakukan aja gitu Iya, barangkali betul ya. betul. Dalam dalam oke, tadi kan soal motivasi, soal alasan gitu. Nah, kalau dalam menjalaninya tuh apa sih yang jadi tantangannya sih, kayak entah misalkan pernah menghadapi masalah apa gitu. Jadi apa sih yang mungkin di dalam sebagai legal officer yang mungkin cukup menantang gitu untuk problem solve-nya. Oke, kalau berdasarkan case yang aku alami sebagai legal officers ini, itu lebih banyak pas di awal-awal. Pas aku lagi belum banyak tahu legal officer itu gimana, kita juga di kampus nggak diajarin spesifik bakal legal officer itu gimana dan sebagainya. Jadi kayak kembali lagi belajar gitu, autodidak di YouTube, belajar mandiri lah pokoknya, terkasih referensi yang ini sebenarnya praktikal banget gitu kan. Kita belajarnya tuh di kampus itu teori gitu. Jadi learning by doing aja sebenarnya. Di awal memang kesusahan, tapi pas kita jalanin dan itu juga relate aja dengan keilmuan kita selama di kampus, jadi kayak gampang aja gitu. Jadi apalagi ini sih Han yang ngebantu banget itu kan ada AI sekarang ya. Jadi kayak banyak banget AI, ada Betul. fitur-fitur AI yang bisa kita manfaatin juga. Di awal itu kayak iseng-iseng aja sebenarnya, coba melakukan analisis, identifikasi dan sebagainya gitu menggunakan AI. Oh, ternyata analisis dan identifikasinya itu bagus gitu menurut aku, relevan dan akurat gitu. Paling tinggal sedikit aku ya Penyesuaian. humanisasi gitu bahasanya dan sebagainya. Itu ngebantu banget sih buat Ya, buat aku brainstorming, terlebih kalau aku
nggak punya teman buat Bener ya? brainstorming kan, buat cerita, menyelesaikan masalah. Aku kan masih sendiri gitu kan. Jadi aku mainnya bareng AI gitu. AI ini gimana gitu dan sebagainya gitu. Terus AI-nya ngasih alternatif. Oh, terus relate di kepala aku. Jadi ya kalau aku melakukan review, memberikan legal advice dan sebagainya itu jadi lebih gampang juga gitu. Tapi padahal pada saat itu the moment aku masih belajar gitu. Aku juga sambil belajar kok sebenarnya, tapi dibawa pede aja sih sebenarnya. Kalau kalau kita nggak pede kan orang jadi Hmm. kayak meragukan kita. Gitu sih kalau terkait legal problem sejauh ini masih aku bisa handle karena yang penting ada kemauan itu sih. Dari segi mungkin tadi yang memang jadi masalah tuh mungkin dari segi aspek adaptasi Iya aja ya. betul, adaptasi di awal. Tapi memang ketolong dengan enggak ketolong maksudnya setelah berjalannya waktu si AI ini jadi komplimen gitu. Betul. Jadi penambah di dalam perjalanan. Ya kita tinggal nulis promptnya atau nulis apa yang kita mau pertanyakan gitu nanti AI mungkin bantu mereviewnya Betul, gitu kali betul. ya. Gitu sih. Oke, Kak. Kalau tadi kan soal mungkin tantangannya, kalau soal keseruannya gitu, di dalam menjalani ini tuh ada yang mungkin serunya, mungkin ini cukup menyenangkan gitu. Kalau serunya ini juga bisa dibilang tantangan juga sih. Jadi seru seru dan tantangannya itu aku Nyeru ya, oke. gimana ya? Kayak Jadi tegang kayak gitu ya. kayak officer kan aku juga masih mengerjakan skripsi kan ya. Jadi kayak dibawa enjoy dan dibawa seru-seruan aja sih juga ngerjain skrip. Jadi itu sih. Tapi kalau dari seru-seruannya lebih jauh, di awal-awal itu bahkan king welcome-nya Pak Direktur mall ngajak kita sih bareng tim gitu kan ke mall, ke bioskop gitu dan sebagainya. Jadi kayak seru aja mereka welcoming banget gitu. Kayak aku belum lulus pada saat itu masih ngerjain skripsi dan sebagainya dengan 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 sifat mereka yang welcome dan humble juga terhadap karyawan baru gitu yang statusnya juga belum lulus dan sebagainya. Jadi kayak kayak yang nggak merasa merasa terlalu minor aja gitu. Jadi kita Betul, masih betul. bisa ya maksudnya masih bisa beradaptasi aja, masih bisa jadi diri kita sendiri gitu. Jadi apalagi sejauh ini juga aku sebenarnya nggak sendiri sih di ruangan gitu kan. Aku ada berdua dalam satu ruangan dan dan rekan aku ini beliau HR gitu, HR recruiter gitu. Jadi aku juga bisa ngomong, bisa sharing jadi kayak udah teman aja gitu, teman kantor tapi kayak jadi kayak teman sharing dan sebagainya gitu. Apalagi beliau paham banget masalah human resource dan sebagainya. Jadi lebih ke kayak maksud aku gini loh, kayak situasi dan lingkungan kantor itu bakalan sangat berpengaruh banget kepada tes kita, kemudian kepada mental kita gitu. Apalagi aku juga kantornya di lingkungan Global Islamic Boarding School. Di situ lingkungan pendidikan banget. Jadi siswa-siswa itu juga manggil aku sir gitu, excuse me sir gitu kan, good Oke. morning dan sebagainya. Jadi kayak seneng aja sih sebenarnya kita kayak lebih dihargai aja gitu. Jadi jadi itu sih aspek yang aku sejauh ini jadi betah dan suka di Hasnur itu karena aku merasa dihargai gitu. Terus lagi advice-nya aku juga dihargai kayak didengarkan gitu. Bahkan untuk selevel hit unit gitu, hit unit kemudian direkturnya langsung juga. Apa Hit tuh unit hit itu unit? kayak CEO sebenarnya, CEO dari PT-PT dari startup-startup tadi gitu. Hmm. Dari unitnya kita juga yang dari proses departemen dan sebagainya gitu. Jadi kayak senang aja sih sebenarnya. Mungkin karena juga aku satu-satunya ya kan ya. Jadi harus dibawa enjoy, harus dibawa pede juga gitu. Dan sejauh kita juga bisa mempertanggungjawabkan advice-nya kita, kemudian responsibility keilmuan kita gitu. Jangan juga ngasih ngasal gitu. Aku juga nggak berani sih kayak 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 ngasih ngasal gitu. Jadi harus benar-benar belajar. Mungkin itu juga sih jadi tantangan dan seru-seruannya aku gitu. Sehingga aku masih bisa survive hingga sekarang. Gitu sih. Jadi ada penghargaan dari segi value dan juga lingkungan kerjanya gitu karena mungkin apa yang dibangun tuh semacam kepemimpinannya egaliter gitu jadi ada semacam kebebasan untuk bereksplorasi ya jadi kayak nggak nggak harus ada pakem tertentu tapi kitanya jadi enak gitu Betul. Betul, seperti betul, itu. betul banget. Jadi kayak dibawa enjoy, dibawa enak gitu kan. Jadi itu sih suka-sukanya saat ini kayak misalnya ada meeting-meeting
tertentu juga aku dilibatkan gitu. Karena aku satu-satunya legal, kemudian kayak feeling-nya itu kayak feeling hit unit juga gitu. Kita kayak merasa sebagai hit unit juga gitu. Suara kita dipertimbangkan. Di dalam Iya, pertemuan-pertemuan itu. kan biasanya kita ada kayak meeting eksklusif buat hit units gitu, buat pengurus-pengurus dan sebagainya. Jadi meskipun status aku masih baru gitu kan, masih awal-awal gitu kan, tetap dilibatkan juga, didengarkan juga kalau di gitu sih. Dan di luar itu mungkin karena aktif mendengar gitu, mungkin memang jadi banyak belajar gitu soal secara hall perusahaan, hall yayasan dan perusahaannya Iya, kayak gitu kali betul. ya. Betul, betul. Ya banyaklah hal yang memang kayak kan orang mempertimbangkan benefit di berkarir Betul. perusahaan gitu. Mungkin yang basic itu kompensasinya dari Mhm. gaji, mungkin dan jaminan kesehatan dan lain-lain. Tapi mungkin ada aspek lingkungan kerja, mungkin pertumbuhan dan segala kesempatan yang tadi udah Arif Betul, sebut betul kali ya. sekali. Sebenarnya juga kalau kita mau bilang benefit kerja dan sebagainya, dari yayasan kami juga cukup kompetitif sih untuk level Kalimantan gitu. Dan ditambah lagi eh, dengan lingkungan kerja yang mendukung tadi, jadi kayak seneng aja gitu sih, gitu, ya, gitulah. Itu gimana sih cara mendapatkan skill yang sekarang dijalani nih di dalam pekerjaan ini? Dan itu yang pertama, yang kedua gimana cara mendapatkan opportunity seperti itu deh. Kalau kalau yang lain sih mungkin kan aku nanya kayak gimana cara untuk kayak semacam seleksi dan lain-lain kan tadi udah Mhm. diceritakan. Nah kira-kira kalau misalkan pengen dapat semacam opportunity yang Arif gitu. Oke. Oke, terkait skill mungkin yang diperlukan gitu ya, bagaimana caranya membangun skill Ya, hingga aku sekarang jadi legal officers gitu ya. Ya tadi betul. kita yang pertama yang penting dan yang menurut aku menjadi hal yang harus setiap mahasiswa, setiap orang miliki itu adalah sifat proaktivitasnya. Jadi segala sesuatu itu Ya, harus disiapkan betul-betul gitu. Harus bagaimana ya, cara kita menunjukkan keaktifan kita, bagaimana cara kita menunjukkan fokus dan konsentrasi kita pada satu hal yang ingin kita geluti dan bidangi. Dan kita juga harus satu lagi yang harus kita miliki yaitu ada adaptabilitas gitu. Kita kita juga nggak harus kayak pakem ke satu atau dua hal aja gitu. Kita harus terbuka dengan opportunity yang sebenarnya bisa saja mungkin membawa kita kepada opportunity lain gitu. Jadi uh, menjadi adaptabilitas itu penting gitu kan. Kayak bagaimana cara kita menyesuaikan diri terhadap uh, suatu keadaan, terhadap suatu oportunitas, apakah kita akan mengambilnya atau enggak gitu. Jadi yang penting ada kemauan, ada keinginan untuk maju, kemudian juga tadi kita tidak merasa segala sesuatu itu pakem gitu, masih bisa kita pelajari, masih bisa kita latih gitu untuk pengembangan diri kita. Kemudian dari cara bagaimana aku jadi seperti sekarang gitu kan. Jadi setiap segala sesuatu kesempatan yang ada itu aku ambil dulu aja gitu. Jadi kayak kita menebar jala dulu nih gitu kan. Jadi entah itu di ya. jala mana kita akan dapat ikan gitu kan. Dan itu yang aku lakuin Hmm. gitu. Itu juga berlaku pas aku dulu ikut MSIB gitu kan. Aku menebar jala di mana-mana, tapi kembali lagi kepada kita mau ambil jala yang mana gitu, mau cari ikan yang mana dan sebagainya. Nah, terus tadi terkait skill itu tadi yang uh, untuk skill lebih banyak ke soft skills-nya kita juga. Bagaimana cara kita membangun Betul. leadership terhadap diri, manajemen diri, dan motivasi diri tentu saja. Itu juga merupakan soft skills yang harus kita kembangkan tadi. Termasuk bagaimana cara kita mengolah ide-ide itu hingga kita bisa kemudian diterima oleh orang lain, yaitu dengan communication skills, public speaking skills gitu kan. Itu sesuatu hal yang bisa kita latih tadi. Nah, itu sih. Kemudian tadi terkait skills, kemudian terkait Opportunity. opportunity. Opportunity yang bisa menghantarkan kita ke titik sebagai legal officer gitu ya, kalau dari perspektifnya aku. Jadi
itu tadi, kita bagaimana caranya memanfaatkan setiap opportunity yang ada gitu. Kita nggak menganggap remeh sesuatu, yang penting ada niat dan keinginan kita untuk belajar. Misalnya dari dulu aku cuma pengen tahu aja awalnya kan, kayak pengen tahu, kemudian aku ikuti, aku pelajari, dan karena itu memang dimulai dari empati aku untuk mempelajari sesuatu hal yang aku ingin pahami, dari situ ternyata membawa aku ke posisi sekarang gitu. Jadi cara kita untuk membangun opportunity itu adalah jangan menyia-nyiakan opportunity yang ada pada saat kita sekarang. Misalnya saat ini mungkin kita berbicara di masa depan, saat ini aku sebagai legal officer. Tentu aku harus apalagi aku statusnya sebagai fresh graduate, aku harus mempertimbangkan nih bagaimana short terms dan long terms-nya aku di kemudian hari. Jadi aku masih berpikir opsi-opsi yang bisa aku lakuin selain dari legal officers ini. Entah itu kemudian aku memanfaatkan peluang LPDP mungkin, atau chevening, atau Fulbright dan sebagainya gitu ya kan. Ada banyak opsi yang bisa kita ambil. Ya, Termasuk pengembangan karir tadi, dan itu harus dimulai dari kita menyadarinya gitu, dari mahasiswa ketika kita udah sadar duluan. Jadi bagaimana cara kita membridging, kemudian uh, mencari opportunity itu agar saling berkaitan. Kemudian maksudnya agar bagaimana value dan quality kita itu meningkat gitu, sehingga kita bisa mendapatkan opportunity baru lagi. Itu sih Hans. sebenarnya berarti kalau ditarik lurus sebenarnya lebih universal gitu ya. Jadi kayak misalkan ini bisa di dalam profesi apapun gitu, ada dua aspek tadi, soal proaktif dan ada adaptif gitu. Jadi bagaimana sih mau di pekerjaan apapun, ketika mungkin kita adaptif dan kita proaktif, otomatis kayak kita tuh bisa merespon bagaimana peluang yang ada di depan kita gitu. Jadi kayak kita tidak menyia-nyiakan apa yang di depan, apa namanya, nah, mau mau istilahnya dapat atau enggak, kita tuh bisa memperbanyak Probabilitas. probabilitas gitu. Karena tadi nyebar nyebar jala juga karena kita proaktif dan kita adaptif. Jadi kita proaktif dan adaptif, jadi bisa ke segala lini dan akhirnya mendapatkan peluang itu Betul. gitu. Iya sih. Ya, nah kalau kalau misalkan ini berarti yang memang secara basic keilmuan ya, itu sebenarnya kalau di dalam dunia mungkin sekarang era industri 4.0 Mhm. ataupun kedepannya sih lebih mempertimbangkan kompetensi ketimbang gelar dan Betul. segala macamnya mungkin ya. Tapi kayak kayak misalkan tadi dari segi aspek, kalau pengen legal officer ya harus mengerti gitu aspek-aspek legalnya, aspek-aspek Betul. hukumnya. Nanti kalau misalkan udah aktif ya, mau gimana pun kamu, mungkin kamu akan bisa menyesuaikan dengan pekerjaan tersebut Betul, gitu ya. betul, itu sih the poinnya. Nah, mungkin gini, mungkin ini pertanyaan menuju terakhir Mhm. ya. Ini mungkin pertanyaan yang di luar skrip. Nggak apa-apa. Ya, aku kan mungkin jurusan perusahaan, mungkin dengan sepenting apa, yang pertama, sepenting apa sih aspek legal officer di dalam bisnis, dan apa apa peran legal officer gitu. Oke. Sepenting apa legal officer dalam aspek bisnis? Tentu aku sebagai legal Ya, officer bakalan jawab ini penting banget. Tapi terlepas dari subjektivitas aku, karena aspek legal ini betul. penting kenapa gitu? Karena memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, kepastian hukum, dan jaminan hukum tentu saja gitu. Jadi dalam kita melakukan aspek bisnis, agar kita tidak dirugikan, kemudian kita tidak dicurangi dan sebagainya, dan itu sesuai dengan hak Ya, yang kita harus dapatkan gitu. Makanya di dalam legal officer itu penting yang namanya pengaturan hak dan kewajiban, concern masing-masing pihak, dan itu harus betul-betul dipahami gitu.
Makanya tadi ada Memorandum of Understanding. Jadi masing-masing pihak itu harus paham dulu nih, kita mau bahas apa, kita mau berkomitmen tentang apa gitu. Nah, itu dibahas dalam Memorandum of Understanding tadi atau MOU. Nah, kemudian dari itu kalau kita udah punya komitmen yang sama, kemudian kita ingin lebih serius lagi dalam proses kerjasama bisnis dan sebagainya tadi, makanya penting sekali untuk dibuat MOA, Memorandum of Agreement gitu. Dari situ maka maka akan terjadi perikatan hukum lebih lebih concern, lebih serius, dan itu dilindungi oleh negara gitu, dilindungi oleh hukum yang mengikat di negara kita gitu. Dan itulah dasar yang bisa kita jadikan sebagai bukti otentik apabila terjadi suatu one prestasi. One prestasi itu apa? One prestasi itu adalah uh, pengingkaran janji gitu, bohong dan sebagainya. Nah, itu kita bisa gugat kemudian, dan itu sebagai jadi buktinya kita gitu. Kemudian apalagi misalnya PMH, perbuatan melawan hukum gitu. Ada sesuatu hal yang bisa mengarah ke tindak pidana dari dari proses kerjasama tersebut. Kita juga bisa jadikan uh, perjanjian atau agreement kita ini sebagai bukti penguat gitu, bahwa kita sebelumnya udah komit loh, kita udah bikin perjanjian loh, tapi ini mitranya kita ini ingkar gitu. Oh, tapi ternyata mitranya kita ini berbuat curang dan sebagainya gitu. Nah, jadi mengapa legal itu diperlukan? Legal itu diperlukan untuk sebagai guardiannya gitu, sebagai perlindungannya gitu, agar proses kesepakatan kita itu bisa betul-betul dipastikan tidak akan mengakibatkan potensi-potensi masalah di kemudian hari. Itu sih mengapa penting gitu. Ya mungkin karena mungkin ketika ngelihat entahlah banyak pemberitaan gitu, jadi kan ketika mungkin si legalnya tidak dipersiapkan dari awal sih mungkin terjadi semacam sengketa-sengketa kayak gitu. Memang secara dari segi bisnis-bisnis yang berkembang sih memang dari segi aspek biaya atau budgetnya mungkin belum memenuhi. Cuman mungkin yang terpenting ada legal officer atau enggak, mungkin aspek aspek legalnya aja sendiri itu yang karena kan orang tuh suka lupa gitu, kayak entah mereka dari segi apa mungkin membuat merek dan segala macamnya gitu, mereka kadang suka lupa gitu, nanti ada rebut-rebutan merek gitu kan. Itu kalau kalau misalkan nih di dalam pekerjaannya Arif ada nggak kayak kemungkinan untuk kayak sidang sidang mungkin menggugat? Ada kemungkinan. Ada kemungkinan untuk itu. Jadi kemarin itu kita kayak bikin gugatan atau semacam laporan indikasi apa ya, semacam plagiasi gitu kan. Kita punya hak cipta dan sebagainya, kemudian ada nih ternyata kompetitor lain yang mau bikin serupa gitu. Jadi kita bikin laporannya gitu. Dan itu kalau lebih serius tentu saja akan mengakibatkan konsekuensi hukum lebih lebih serius pula gitu, sampai peradilan tadi gitu. Dan disitulah nantinya akan dipertanggungjawabkan masing-masing hak dan kewajiban, dan ya pertanggungjawaban hukumnya gitu, yang telah melanggar hak cipta dan sebagainya itu sih. Ya kira-kira kayak gitulah soal aspek bisnis dan juga legalnya. Nah, setelah kamu menjalani mungkin hampir setahun lebih, ada belum sempat ya? Masih sekitar setengah tahun. Tahunan. Betul. Setengah tahun ya karena waktu Jakarta. Iya, betul. Oke. Iya betul. Nah, apa sih yang kamu sadari gitu ketika kamu misal ini gitu, kayak sadari atau pelajari gitu sesuatu yang mendapatkan makna gitu, kayak oh ternyata pelajari hal ini tuh aku jadi ngerti gitu sesuatu itu. Ada nggak yang dipelajari? Tentu ada. Jadi kayak oh ternyata life must go on gitu. Hidup itu harus kita lakukan, harus kita laksanakan, dan oleh sebab itu banyak remaja hari ini, banyak teman-teman kita mungkin yang gelisah memikirkan quarter life crisis-nya gitu ya kan, transisi kehidupan dari proses mahasiswa yang senang-senang kemudian ke proses kerja yang serius, dan memang memang pada tahap yang harus kita mikirin serius begitu, mau di mana kehidupan kita dan sebagainya gitu. Dan itu sebenarnya bisa kita bawa lebih enjoy aja sih sebenarnya. Kayak tadi kita tidak menutup diri terhadap kesempatan-kesempatan yang ada. Kemudian kita juga bisa
bisa menjadi media untuk kita lebih banyak merenung gitu. Itu juga proses di mana kita bisa memikirkan lebih baik lagi. Toh kita juga belum uh, terlalu terlambat gitu. Kita masih punya kesempatan untuk merangkai kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Itu sih. Jadi kayak jangan terlalu bersedih, jangan terlalu gelisah memikirkan hidup gitu. Yang penting kamu jalanin, sebenarnya kamu sadar gitu. Gak ada ukuran pasti terkait kesadaran. Bahkan mungkin kita umur 30-an, 40-an aja mungkin ada mereka yang baru sadar pas usia itu, tapi setelah itu mereka bangkit, mereka bisa survive dan mereka bisa kemudian hidup sebagai versi diri mereka yang baru. Itulah goals yang harus kita cari. Bagaimana cara kita bisa menemukan kedamaian diri, kemudian tujuan hidup kita sesungguhnya ini gitu. Toh juga hidup kita bukan buat bekerja aja ya kan. Hidup bukan buat bekerja gitu. Tapi gimana ya? Maksudnya tuh kayak hidup aja yang apa bisa kamu lakuin sekarang sebaik-baiknya selama itu tidak melanggar hukum, gak melanggar agama gitu ya kan, gak melanggar kehidupan sosial bermasyarakat gitu. Yang salah juga cegah, larang gitu kan, kita nggak menyentuh hal-hal yang mungkin ya bahasa sederhananya kayak koruptif gitu ya kan, koruptif, ya kriminalisme dan sebagainya lah gitu ya kan. Yang penting kamu hidup damai-damai aja lah gitu, gak usah cari masalah juga. Tapi kalau kamu pengen cari tantangan, kamu mungkin punya tipe kepribadian sebagai leaders atau sebagai warrior gitu kan. Kamu uh, stress the justice gitu. Ya ikutin naluri kamu aja gitu. Mungkin itu adalah suatu powernya kamu gitu untuk membuat perubahan yang lebih baik lagi di dunia yang semakin rusak ini. Gitu sih. Di awal itu kan karena tadi aku cuma belajar teori gitu ya kan ya. Bahkan aku termasuk Ya, mahasiswa-mahasiswa pandemi gitu ya kan. Jadi kayak ilmu-ilmu itu sebenarnya kayak lalu lalang aja gitu dikasih tahu ilmu yang di kelas ya maksudnya maksudnya gitu ya? sih di kelas itu kan kayak sekedar tahu aja gitu dan manfaatnya. Oh toh ternyata di dunia kerja itu penting sekali kita untuk memahami gitu setiap konteks materi yang kita bahas apalagi dalam drafting gitu ya kan. Kita harus betul-betul Ya, teliti, jangan sampai kita membuat kekeliruan yang fatal gitu. Dan sejauh sejauh aku meresapi pekerjaan aku sebagai legal officer, aku kayak berkontemplasi, kemudian kayak recall memori aku selama kuliah. Oh ternyata ini loh yang dimaksud dosen aku kemarin. Oh ternyata ini loh konsekuensi, dampak hukum dan sebagainya yang harus aku waspadai dan aku persiapkan gitu. Dan itu yang aku pelajari tadi. Jadi lebih ke hard skills-nya juga sih sebagai legal officer itu kita dituntut untuk bisa memberikan pertanggungjawaban secara hukum, secara secara aturan dan sebagainya agar tidak melanggar ketentuan yang ada gitu. Kalau terkait sesuatu yang aku pelajari selama aku jadi legal officers ini dalam aspek yang lebih luas gitu ya, aku belajar oh ternyata menjadi seorang pekerja atau menjadi seorang karyawan itu begini loh rasanya gitu kan. Kayak ya. iya, kayak Oh, oke. terasa aja transisinya. Oh, aku mahasiswa kayak gini-gini aja dulu. Ternyata pas aku udah jadi karyawan, aku kayak eh, kayak gimana ya? Kayak lebih sadar aja tentang arti kehidupan gitu. Apakah aku bakalan jadi karyawan selama ini gitu kan? Makanya tadi aku masih buka kesempatan pada diri aku, bisa aku punya kesempatan-kesempatan baru. Aku juga eh, masih terbuka juga untuk kesempatan-kesempatan tersebut gitu. Itu sih kayak jadi bahan renungan aku juga sih selama aku bekerja. Kemudian oh ternyata luas loh konteks kerjasama itu. Aku bisa melakukan kerjasama ini itu. Terlebih aku juga secara tidak langsung belajar juga dong bisnis proses gitu kan. Oh gimana sih kalau Betul. aku nanti kalau mau buka startup juga gitu. Aku mau bikin PT sendiri dan sebagainya. Kayak ternyata dunia keilmuan aku di kampus itu masih belum cukup, masih minim banget dan kecil banget gitu. Ternyata dan semenjak Ya, aku bekerja itu aku kayak merasa lebih terbuka aja dengan peluang-peluang baru, keilmuan-keilmuan baru. Aku juga bisa lebih respect dengan orang lain gitu kan. Jadi kayak learning from everywhere gitu, learning from everyone aja gitu. Nah, toh juga nggak salah kok kita belajar, kita kemudian juga nggak kayak nggak merasa pintar sendiri. Ternyata masih banyak
banget orang yang lebih pintar dari kita gitu. Kita bisa belajar dengannya, lebih-lebih kita bisa bermitra dengannya di Ya, berarti memang yang di kuliah tuh jadinya semacam titik-titiknya ketika kita bekerja mungkin titik yang mungkin kita pelajari itu jadi terkoneksi itu tuh Iya sih. memang berkait. Kita sadar loh ternyata Iya. ini data ini sangat ya. Untungnya otak aku masih berfungsi buat recall ilmu itu gitu kan. Gimana kalau aku kayak ya udahlah bodo amat gitu dengan materi kuliah gitu kan. Gimana gitu. Ya memang kalau kalau gini memang tantangannya tuh kalau memang kritikan sih dari kerja ya memang kepake. Gak semua keilmuan juga sih bisa aku terapkan gitu kan. Tapi setidaknya dari keilmuan tersebut aku bisa membantu aku membuat arah yang lebih clear gitu. Sebenarnya juga ini nggak berlaku untuk legal officer aja. Aku kemarin juga intern kan sebagai advokasi gitu kan Betul. ya. Advokasi nggak banyak kok dipelajari dalam hukum, siapa aja bisa sih sebenarnya jadi advokasi interns gitu. Tapi dari situ tetap aku hubungkan dengan keilmuan hukum aku. Kemudian pas aku jadi CSR juga kemarin itu juga nggak melulu bicara terkait social responsibility aja. Oh ternyata ada hukumnya juga. Jadi masing-masing kita aja sih punya responsibility bagaimana caranya agar ilmu-ilmu di kampus juga kita bisa terapkan gitu meskipun nggak semuanya gitu ya kan. Itu kalau kita ngobrol lebih Oke. jauh terkait konteks keilmuan kayaknya bakalan nggak habis-habis deh. Terlebih kalau kita bahas Nah, keberkahan ilmu itu loh. nah mungkin kalau misal nih teman-teman gitu apa sekalian tadi ngomong soal kalau bisa habis keberkahan ilmu, kalau mau connect dengan Arif gitu mungkin ada kira-kira di mana kalau Oh pengen boleh. ngobrol gitu ada nggak? Kalau mau connect ke aku gitu ya kan ya bisa aja langsung connect ke aku di Instagram. Aku biasanya lebih lebih gamblang di Instagram sih. Jadi kalian bisa search Instagram aku arif_sccs17 gitu ya. Kalau di LinkedIn juga bisa. Oke, di sana boleh boleh. Kalau di LinkedIn apa LinkedIn nama aku LinkedInnya? komplit Muhammad Arif Rahman, mungkin bisa ditambah Hasnur gitu kan. Jadi bakal ada nama. Saya banyak ya Muhammad Arif Betul, nama Rahman aku banyak. cukup pasaran. Bahkan aku fun fact-nya ya, aku satu ruangan dengan orang yang sama persis namanya dengan nama aku. Di HR itu Iya, HR dia itu. HR. Yang Iya, HR. HR recruiternya Hasnur, Hasnur Center sama namanya dengan aku. Wow. Tapi kalau misalnya di LinkedIn dan di IG biasanya membagikan konten seputar apa? Random sih sebenarnya, Di story suka-suka mungkin. aja karena aku juga termasuk masih punya jiwa-jiwa idealis gitu ya. Jadi suka aja sih kayak mengkritisi-kritisi kebijakan yang ada gitu. Kemudian uh, ya self development aja sih. Biasanya aku share konten-konten Ya, religi gitu ya kan. Menurut aku juga uh, video-video ya inspiratif. video-video inspiratif tersebut gitu kan. Itu relevan juga dengan kehidupan kita sekarang gitu. Itu aja sih. Oke, ya berikan alasan entah satu alasan deh, alasan aja deh. Alasan kenapa sih legal officer mungkin Alasan mengapa legal officer layak untuk dipertimbangkan. Jadi ini sebenarnya dipertimbangkan ya. subjektif juga ya pertanyaannya ya. Everyone Betul. bisa jadi legal officers gitu. Tapi apa yang menjadi alasan kenapa kamu harus banget jadi legal officers? Uh, jadi legal officers ini yang pertama umumnya itu memang harus berstatus sebagai sarjana hukum gitu. Jadi minimal kamu punya status sarjana hukum dulu nih kalau pengen mau jadi legal officers. Dan uh, alasan lebih lanjut itu di legal officers artinya kita bakalan concern lebih jauh terkait corporate law gitu dengan hukum perusahaan, hukum uh, Ya hukum gak? apa labor law gitu, hukum Betul. ketenaga kerjaan gitu ya kan Ya, dan ya, ya. sebagainya. Nah, Ya. belum lagi kalian bakalan belajar juga terkait konteks-konteks hukum lebih lanjut, mungkin yang berkaitan dengan perusahaannya, misalnya di bidang tambang dan sebagainya. Itu kan ada international standards, ya rule lah gitu kan ya, aturan-aturan yang distandarkan gitu. Nah, uh, alasan lebih jauhnya tadi adalah legal officers ini banyak dicari sebenarnya. Legal officers ini banyak dicari dan posisinya itu limited. Artinya kamu bakalan jadi orang spesial, kamu bakalan kayak dipertimbangkan pendapatmu gitu. Makanya gak semua orang bisa jadi legal officers. Nah,
Nanti itu bakal dikurasi lagi lebih lanjut oleh recruiter sih sebenarnya. Nah, tapi dari legal officers ini karena posisinya terbatas gitu kan, artinya dia punya benefit atau keunggulan-keunggulan lain gitu dari sisi benefitnya tadi gitu. Nah, itu kalian bisa aja mikir gitu legal officers berapa rata-rata gajinya gitu dan sebagainya gitu. Nah, itu bisa jadi salah satu pertimbangan kalian kalau kalian pengen grow di sebagai legal officers ini. Itu sih kalau iya. Oke. Dan ini satu lagi sih. Tadi kan karena umumnya itu legal officers ini dari sarjana hukum, artinya kamu itu sedikit banyak bakalan uh, menerapkan atau memanfaatkan keilmuan kamu selama lama di kampus dong gitu kan. Artinya bahkan lebih banyak aja gitu, bahkan lebih relevan aja dengan keilmuan kamu di kampus. Kamu juga bahkan lebih mudah gitu buat ngerjain proses-proses legal dan sebagainya kalau kamu memahaminya gitu. Karena itu tadi relevansi itu penting dalam legal officer karena legal officer ini adalah profesi yang spesialis. Spesialis artinya dia menjual jasa dengan profesinya gitu. Nggak semua orang punya spesifikasi sebagai legal officer itu tadi. Makanya mereka cukup spesial sih sebenarnya menurut aku. Itu sih kenapa kamu mesti milih legal officers kalau kamu mahasiswa hukum. Iya. Oke, nah itu teman-teman kira-kira ya mungkin bisa dipertimbangkan nih untuk teman-teman mahasiswa hukum atau sarjana hukum di luar sana atau yang sekarang udah ada profesinya sarjana hukum cuma pengen shifting ke yang lebih Ya, lebih spesialis. spesial. Nah, mungkin ada pesan-pesan kah untuk pesan-pesan untuk teman-teman yang mendengarkan go beyond your limit gitu. Lampaui keterbatasanmu. Artinya sebenarnya kita punya probabilitas tadi, kita punya kesempatan tadi. Makanya menjada wajada aja. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan dapatlah ia. Gitu. Nah, itu aja teman-teman. Ya mungkin untuk menutup episode kita kali ini. Barangkali nanti kalau misalnya ada yang mau request juga bisa sampaikan di Instagram kita. Dan juga kalau tadi yang mau connect silakan connect di Rahman Hasnur ditambahkan di belakangnya atau di Instagramnya Arif underscore SCCSS 17 17. Nah itu. Ya terima kasih yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Oke, thank you. Makasih juga buat teman-teman para pencari tahu. Di episode berikutnya kita mau cari tahu soal apa lagi nih, bisa request ke Instagram @pengen-tahu-podcast. Sampai jumpa di podcast berikutnya dengan narasumber dan cerita lainnya. Pengen tahu podcast jadi makin tahu.